Halo Sobat Teknik, ya kembali lagi kita bahas untuk basic piping dengan tema valve bagian 2 yang akan membahas mengenai plug valve, diaphragma valve, dan butterfly valve. Ya, pokok bahasan tipe valve kali ini setidaknya ada 3 yang akan kita bahas. Pertama yaitu pump valve, kemudian diaphragma valve, dan terakhir adalah butterfly valve. Oke, sekarang pertama kita akan membahas mengenai plug valve, yaitu tipe-tipe dari plug valve. Secara umum, ya, plug valve dapat kita bagi berdasarkan 3 jenis, ya, dari tipe plugnya, kemudian dari mekanisme, kemudian dari sisi lubrication. Nah, dari segi plugnya itu dapat juga dibagi menjadi sleeve, kemudian non-sleeve, kemudian port sleeve, ya. Sleeve dan non-sleeve ini ada tidaknya selubung di antara plug valve dengan bodi, ya. Sedangkan untuk port sleeve itu bentuk dari plugnya itu ada diamond, rectangle, sama circle. Nah, sedangkan port sleeve ini adalah dari saluran masuk dan saluran keluar di dalam valve-nya. Itu umumnya dibagi dua, ya, ada reduced port sama full port. Meskipun umumnya untuk plug valve itu lebih banyak full port. Kenapa full port? Karena di full port itu pressure loss-nya paling rendah, ya, dibandingkan reduced port. Nah, sedangkan dari mekanisme, ya, itu ada lift plug dan water drain valve. Nah, kalau untuk lift plug itu ada penguncinya, sehingga sebelum plug valve bisa dibuka itu penguncinya harus dibuka dulu, diangkat, nah baru bisa plugnya diputar. Nah, ini adalah komponen utama plug valve, bisa kita lihat. Yang pertama itu adalah tutup, kemudian ada main body valve, ya. Ini bisa dari casting ataupun forging. Kemudian ada cover, ya. Kemudian ada gland, kemudian ada stem. Stem ini penghubung, ya. Seperti biasa, stem itu adalah penghubung dari hand wheel ke plug utama, ya. Nah, di sini plugnya bentuknya adalah semi quater, ya. Jadi dia tidak full dicor, bukan tipe yang full dicor, ya. Memang banyak tipe dari plugnya, ini adalah salah satu contoh plugnya. Nah, kelebihan dari plug valve itu adalah salah satunya adalah kemudahan untuk maintenance, karena dia bisa dibuka full dari top covernya, ya, dari cover di atas kita bisa buka, dan full komponen di dalamnya bisa diambil dan diperbaiki lewat atas. Itu adalah kelebihan utama dari plug valve, ya. Selanjutnya ini adalah plug valve yang lain, ya. Untuk plug valve yang lain ini juga dibuat dari casting di bodinya, kemudian juga bedanya ini adalah bottom entry. Kalau yang sebelumnya itu adalah top entry, dibuka dari atas. Ini dari atas maupun dari bawah bisa dibuka. Nah, ini kebetulan yang saya ambil contohnya dipakai untuk high pressure application. Jadi ada sistem lubrikasi yang diinjeksikan dari atas, ya, ada 2 tubing di situ. Nah, kemudian, kalau kita buka, kita bisa lihat ini adalah plugnya, ya. Bentuk plugnya itu terkoneksi dari atas, namun dia diambilnya dari bawah, ya. Ada kerucut di situ, ya, kita bisa lihat kerucutnya. Nah, itu diambil dari bawah untuk perbaikan, misalkan untuk penghilangan karat, ya kan, atau bocor sehingga kita butuh
ditambal pengelasan dan sebagainya ya. Selanjutnya adalah butterfly valve. Nah, jenis dari butterfly valve itu dapat dibagi berdasarkan stem position. Jadi posisi stem atau poros terhadap disknya itu bisa konsentrik, ya artinya lurus ya. Jadi posisi stem dengan disknya lurus. Kemudian eksentrik, ya ini posisi stem ya kan, porosnya tidak lurus dengan disknya ya, bisa dilihat di gambar. Nah, sedangkan berdasarkan body construction ini adalah bagaimana valve itu dipasang di sistem perpipaan. Yang paling sering adalah wafer system, lug system, kemudian flank system. Nah, kalau wafer system itu modelnya adalah dijepit. Nah, ini jadi startport-nya yang panjang ya, kita harus memperhitungkan panjang startport di sini. Nah, kalau lug system itu hampir sama dengan wafer system, hanya saja lebih banyak startport yang masuk ke lubang, jadi sistemnya lebih rigid walaupun sama-sama dijepit. Nah, kalau untuk flank itu koneksinya sama-sama dengan flank. Nah, gambar yang di sini itu adalah tipe lug system ya, kita bisa lihat komponennya. Komponen utama dari butterfly valve adalah disk, body. Nah, kalau di lug itu ada bolt connection lubang, kemudian rubber seal, handle, stem sebagai penghubung handle dengan disknya. Ya. Nah, contoh di sini kita bisa lihat itu tipe konsentrik karena disk dengan stemnya itu lurus. Nah, untuk yang tidak lurus, tipenya adalah eksentrik. Selanjutnya adalah diafragma valve. Nah, secara umum dapat dibagi menjadi dua, ya, tipe dari berdasarkan konstruksi dari bodinya, jadi wear type dan strike stroke type. Nah, untuk wear type ini banyak digunakan untuk regulator. Nah, sedangkan yang straight itu hanya digunakan untuk shut off. Meskipun untuk wear tadi juga bisa digunakan untuk shut off. Bagian utama dari diafragma valve itu terdiri dari body valve, kemudian bonnet atau penutup, kemudian stem, ya poros penghubung dari diafragma ke handwheel. Nah, dan juga diafragma sheet. Diafragma sheet itu material utamanya adalah jenis rubber, jadi bisa PTFE, bisa juga campuran nylon dan lain sebagainya. Nah, aplikasi dari diafragma valve itu sangatlah banyak di industri ya, bisa petrokimia, oil and gas, maupun industri food and beverage. Nah, karena itu material yang ada di pasaran untuk diafragma valve juga sangat beragam. Ya, mulai dari logam, stainless, carbon steel, aluminium, maupun yang non logam seperti utamanya plastik ya, ABS, PVC, dan lain sebagainya. Demikian tutorial valve kali ini. Berikutnya nanti kita akan membahas lebih detail lagi mengenai valve dan juga jenis yang lain. Masih banyak jenis valve yang belum kita bahas, misalkan check valve, pressure control valve, safety valve, dan lain-lain sebagainya. Dan juga nanti kita akan membahas lebih detail bagaimana cara membuat datasheet valve dan juga memahami pemilihan dari material valve. Sekian, selamat belajar.